Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kepala Dinas Sosial Pemkab Serdang Bedagai terjaring operasi tangkap tangan. Razia PKM Satgas COVID-19 bubarkan pengunjung kafe dan bar di Kota Medan. Bupati Batubara dan kader PDI Perjuangan tanam ribuan pohon. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil meringkus oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai berinisial IF usai menerima sejumlah uang di salah satu rumah makan yang ada di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Oknum kepala dinas tersebut melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap pemilik e-warung program bantuan pangan non-tunai. Dengan menggunakan baju tahanan Polres Serdang Bedagai, oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai berinisial IF resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap pemilik e-warung. Tersangka ditangkap usai menerima uang sebanyak 30 juta rupiah di salah satu rumah makan yang ada di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. IF melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap korbannya yang merupakan salah satu pemilik e-warung program bantuan pangan non-tunai dengan meminta sejumlah uang. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, penetapan oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh Polda Sumatera Utara. Adapun modus yang dilakukan tersangka dengan mengancam akan mengganti e-warung milik korbannya kepada pihak lain sebagai supplier atau distributor sembako untuk bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Atas aksinya ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait sudah berapa lama dan berapa banyak korban pemilik e-warung yang dimintai uang oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai. Adanya semacam tekanan intimidasi terhadap distributor atau pengusaha. Bahasanya berulang-ulang dilakukan ancaman akan diputuskan hubungan, sehingga dari laporan ini dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penangkapan, ternyata ini ada uangnya, barang bukti, HP, hasil pembicaraan. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang sampai sekarang sudah kita gelar dan dilakukan penahanan. Pasal yang dipersangkakan, Pak? Pasal tersangkakan itu pasal 12 huruf B dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 1999 bagaimana dengan juga dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ancaman hukumannya, Pak? Seumur hidup, kemudian 20 tahun penjara, dan paling singkat 4 tahun. Demikian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini masih ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Petugas mempersangkakan oknum KD Sosial ini dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, Polsek Brastagi mengamankan sebuah benda yang diduga mortir dari pemukiman masyarakat di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Benda yang diduga mortir ini ditemukan warga saat mengerjakan pembangunan rumah. Kepolisian sektor Kota Brastagi mengamankan sebuah benda yang diduga bahan peledak atau mortir dari pemukiman masyarakat di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Benda yang diduga mortir ini ditemukan oleh warga saat menggali tanah untuk bangunan pondasi rumah. Menurut Kapolsekta Brastagi AKP Elmar Paung, benda yang diduga bahan peledak ini sudah diamankan dengan ukuran panjang 27 cm, berdiameter 7 cm dalam kondisi berkarat. Guna menghindari adanya hal yang tidak diinginkan, mortir yang ditemukan ini diduga masih dalam keadaan aktif, dikarenakan terlihat adanya bungkusan plastik dan sudah terkubur lama di dalam tanah. Informasi dari Fadil Halawat, umur 38 tahun, pekerjaan tukang. Pada waktu beliau mengerjakan pondasi rumah, ada menemukan benda keras yang diduga adalah mortir yang dengan panjang kira-kira 26 cm. Dalam hal ini kita dari Polsek Brastagi langsung mendatangi TKP dan mengamankan barang bukti di Polsek. Kemudian selanjutnya kita menghubungi daripada Jibum Polda Sumatera Utara untuk mengecek atau mengamankan mortir tersebut, dan kita sedang menunggu ini. Hingga saat ini pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan tim penjinak bom untuk memastikan kondisi serta benda tersebut dalam keadaan aman. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 5 unit bangunan usaha warga yang berada di pinggiran sungai, tepatnya di Desa Karyajadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, rusak parah rata dengan tanah akibat tebing sungai longsor. Pihak pemerintah berencana akan membuat akses jalan alternatif agar akses jalan warga tidak terganggu. 5 unit bangunan lokasi usaha warga yang berada di pinggir sungai, tepatnya di Desa Karyajadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, rusak rata dengan tanah akibat longsornya tebing sungai karena meluapnya air sungai yang disebabkan curah hujan tinggi sejak kemarin. Selain merusak bangunan warga, luapan air sungai Batang Serangan juga nyaris memutuskan jalan utama akses menuju lokasi objek wisata Tangkahan. Tugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat serta pihak TNI Polri dan pihak kecamatan turun ke lokasi membantu masyarakat mengangkat material dan sejumlah barang yang selamat dari peristiwa tersebut. Salah seorang warga menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 pagi. Lokasi tempat tinggal mereka runtuh dan sejumlah barang mereka hanyut terbawa arus sungai. Itu banjirnya mulai meluap. Jam setengah 4 disitulah jatuhnya rumah. Jadi keluarga kita nggak ada kena korban, Pak ya? Nggak ada, cuma barang-barang banyak hanyut. Oh, banyak hanyut, Pak ya? Ya. Berapa kira-kira, Pak, ditaksir kerugian, Pak? Taksirannya banyak juga, sekitar 3-4 jutaan lah. Gitu, Pak ya. Jadi, Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintah, Pak, agar ini bisa diselesaikan? Supaya mengerti aja pemerintah, karena masyarakatnya seperti ini ya, mengerti gitu aja lah. Untuk kami yang masyarakat kecil ini kan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat mengatakan, akibat peristiwa ini sebanyak 5 unit bangunan warga yang berada di pinggiran sungai hanyut terbawa arus. Pihak pemerintah berencana akan membuat akses jalan alternatif agar akses jalan warga tidak terganggu, karena saat ini ruas jalan utama rusak akibat abrasi air sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak pemerintah berharap agar masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di kawasan bantaran sungai, karena lokasi tersebut merupakan zona berbahaya dan tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada. Dampak yang tentang kejadian air meluap ini, ada beberapa rumah, bukan rumah, tempat usaha warga yang dibakar, ada kalau nggak salah saya 5 yang hancur akibat longsornya badan jalan. Jadi korban jiwa alhamdulillah tidak ada, karena masyarakat juga mengetahui situasi banjir, mereka paham dalam hal itu sudah secepatnya untuk menyelamatkan diri. Upaya kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan disampaikan bahwasanya bantaran sungai ini bukan untuk tempat bukan tempat untuk tempat tinggal gitu, karena
12 meter itu kan daerah aliran sungai yang memang sangat rawan kalau itu menjadi tempat tinggal. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwasanya kami sudah membuat perencanaan untuk jalan alternatif apabila terjadi banjir ke depan yang bisa mengakibatkan jalan ini bisa putus. Gitu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Langgar jam operasional dan tidak menerapkan protokol kesehatan, Satgas COVID-19 Sumatera Utara membubarkan pengunjung kafe dan bar yang ada di Kota Medan. Satgas COVID-19 Sumatera Utara dan tim gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP merazia sejumlah kafe yang masih buka melewati batas jam yang sudah diatur dalam instruksi Gubernur tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Di lokasi bar, petugas temukan puluhan pengunjung tanpa menerapkan protokol kesehatan, sedang asik menikmati musik dan menikmati minuman. Terbukti melanggar jam operasional yang diperbolehkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, serta pengurangan jumlah pengunjung 50%. Satgas COVID-19 pun langsung membubarkan para pengunjung bar ini. Tidak hanya itu, bar tersebut juga tidak menerapkan protokol kesehatan, serta sejumlah pengunjung dan pengisi acara terlihat tidak menggunakan masker dan abai jaga jarak. Malam ini kami sebagian besar tadi melihat beberapa tempat hiburan malam, sebagian besar sudah mengikuti instruksi dari Bapak Gubernur. Ini merupakan satu titik tolak untuk mencegah perkembangan dari klaster baru di beberapa tempat, mengingat masyarakat juga perlu kita ingatkan. Oleh karena itu, bagi kami adalah ini satuan tugas, tetap jangan bosan-bosan, jangan lengah, tetap semangat untuk mengingati masyarakat, walaupun beberapa masyarakat masih ada yang mengurangi kelengahannya, ada yang baik dan sebagian juga masih ada yang perlu kita ingatkan dengan benar. Namun demikian, ini semua adalah petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, agar kita tidak bosan-bosan terus mengingatkan kepada rakyat kita. Di lokasi lain, petugas juga bubarkan puluhan muda-mudi yang sedang asik bermain kartu hingga larut malam dan ditemukan beberapa orang tidak menggunakan masker. Aturan pembatasan kegiatan masyarakat ini berlaku hingga akhir bulan Januari 2021. Diharapkan dengan PKM ini dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang masih menjadi zona merah COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, setelah sebelumnya turun ke zona oranye penyebaran COVID-19, Kota Medan kembali naik status menjadi zona merah. Hal ini disebabkan karena adanya tren peningkatan positif COVID-19 dengan 60 kasus positif per harinya. Pemerintah Kota Medan terus melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan dengan rutin melakukan pemeriksaan, mulai dari rapid test, swab test, serta operasi justisi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 Pusat menurunkan status Kota Medan menjadi zona oranye penyebaran COVID-19. Namun di awal tahun 2021, terjadi tren peningkatan kasus sehingga membuat Kota Medan kembali menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi mengatakan terjadi tren peningkatan kasus yang sangat melonjak dengan jumlah 60 kasus pasien positif COVID-19 per hari di Kota Medan. Kasus pasien positif COVID-19 per harinya ini berdasarkan data dari 37 rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Medan yang menangani COVID-19. Hingga Kamis sore, Satgas COVID-19 Medan mencatat ada sebanyak 9.727 orang konfirmasi positif COVID-19, 358 orang meninggal dunia, 1.115 orang dirawat, dan 8.254 orang sembuh. Kita ikuti, pertama kalau kita evaluasi selama
2019 ya, memang ada grafik masa akhir itu ada pernah penurunan ya, puncaknya itu pada September masa puncak kejadian kasus, kemudian Oktober November ada penurunan, tapi sekarang cenderung ini ada kenaikan kasus ya. Rata-rata sampai 60 kasus per hari kasus positif di Kota Medan. Itu yang dilayani di semua rumah sakit yang memberikan pelayanan penanggulangan COVID. Ya. Jadi ada 37 rumah sakit yang memberikan pelayanan penanggulangan COVID. Kota Medan sendiri sudah melaksanakan vaksinasi dengan target utama tenaga kesehatan. Diharapkan vaksinasi ini langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di Kota Medan terus berlangsung dan tanpa kendala. Sejumlah rumah sakit swasta juga mulai memvaksinasi tenaga kesehatan yang nantinya akan bertugas melayani vaksinasi untuk masyarakat umum. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Bunda Tamrin, Jalan C. Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Vaksin Sinovac sudah dibagikan ke 81 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 40 fasilitas kesehatan puskesmas dan 41 fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah, TNI Polri, dan rumah sakit swasta. Untuk Kota Medan sendiri, tenaga kesehatan yang ada sebanyak 20.029 tenaga kesehatan dan sudah terdaftar sebanyak 15.901 nakes, baik dari puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Di Rumah Sakit Bunda Tamrin sendiri, ada sebanyak 756 tenaga kesehatan yang akan menjalani vaksinasi. Tidak hanya melayani vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pada tahap berikutnya rumah sakit swasta di Kota Medan juga akan melayani vaksinasi terhadap masyarakat langsung. Kita langsung melakukan peninjauan untuk pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan di Kota Medan ya, termasuk puskesmas dan rumah sakit keseluruhan, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI Polri, dan rumah sakit swasta ya. Dan pada hari ini khusus di rumah sakit salah satunya ya, di Rumah Sakit Bunda Tamrin, pelaksanaan vaksinasi yang sudah dimulai dari kemarin secara bertahap terus dilakukan supaya bisa untuk tahap pertama ini diberikan khusus prioritas kepada tenaga kesehatan ya. Secara menyeluruh ya, tenaga kesehatan kita di Kota Medan ini ada 20.029 tenaga kesehatan ya. Tapi pada tahap pertama ini ya, tahap pertama termin pertama itu sudah kita bagikan ya, vaksin sejumlah 15.901 itu dari tenaga kesehatan yang sudah terdaftar. Nanti menyusul pendaftaran selanjutnya ya. Jadi dari 20.000 vaksin yang kita terima untuk Kota Medan, sudah kita distribusikan sejumlah 15.901 vaksin di 81 fasilitas kesehatan. Edwin juga menjelaskan, 3 hari pasca dilaksanakannya vaksinasi di Kota Medan, belum ada efek samping yang terjadi. Pihak Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan ruangan IGD di sejumlah rumah sakit jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebagai gerakan cinta lingkungan hidup, Bupati Batubara bersama seluruh kader PDI Perjuangan menanam ribuan pohon di 12 titik bantaran sungai, Kecamatan 50 Batubara. Bupati Batubara Zahir yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Batubara bersama rombongan bersepeda santai hingga ke lokasi penanaman pohon di bandaran sungai yang berada di Sungai Rawadolik, Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan 50 Batubara. Zahir mengatakan ini merupakan gerakan cinta lingkungan hidup sebagai komitmen Partai PDI Perjuangan untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam pohon di bantaran sungai di wilayah masing-masing secara serentak.
Zahir menambahkan kegiatan ini juga merupakan dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48 dan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ke-74 tahun. Penanaman berbagai jenis tanaman ini pun akan terus dilakukan, tak hanya di bantaran sungai namun seluruh lahan tidur yang ada di Kabupaten Batubara. Hari ini se-Indonesia atas perintah Ibu Ketua Umum, seluruh kader, pengurus, simpatisan ini menanam pohon tanaman ya di bantaran sungai, di pinggir jalan, bahu jalan, di das irigasi sebagai hadiah ulang tahun terhadap program Gerakan Cinta Lingkungan Hidup. Ini kami persembahkan kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-74. Ini bertahap ya. Hari ini gerakannya ini berlanjut terus di 12 titik dan sebelumnya juga sudah kita tanam di beberapa tempat yang totalnya hampir 1.200 tanaman. Kita harapkan ini kita titip untuk dijaga bukan untuk kami, bukan untuk PD Perjuangan, untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat Batubara, masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, setelah Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Sumatera Utara resmi terbentuk pada 8 November 2020 lalu, kini giliran Simalungun mengembangkan sayap dengan membentuk PBFI Kabupaten Simalungun periode 2021 hingga 2025. Sabtu 23 Januari 2021 menjadi hari yang bersejarah untuk Binaraga di Kabupaten Simalungun. Bertempat di The Java Lounge Cave, Jalan Merdeka Pematang Siantar, Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia menggelar musyawarah cabang sekaligus pemilihan Ketua PBFI Simalungun untuk periode 2021 hingga 2025. Kegiatan ini dihadiri Ketua KONI Kabupaten Simalungun Saiho Rasman Saragi, Sekretaris Pengurus PBFI Provinsi Sumatera Utara Tommy, dan beberapa ketua klub olahraga Simalungun. Secara aklamasi, Raliman Purba terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia atau PBFI Kabupaten Simalungun periode 2021 hingga 2025. Raliman Purba mengucapkan terima kasih kepada seluruh binaraga dan atlet-atlet Simalungun yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia di Simalungun selama 5 tahun ke depan dengan harapan semoga PBFI Simalungun dapat melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Simalungun sampai ke tingkat nasional. Baik, terima kasih. Kalau kita dari Pemprov untuk peningkatan ke depan PBFI ini, kita akan selalu buat ajang-ajang event untuk meningkatkan potensi atlet kita, mencari bibit-bibit terbaik dari Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari Simalungun nanti punya potensi juga untuk mengikuti kejuaraan PON kita nanti yang tuan rumahnya di Sumatera Utara. Nah, terus kemudian di Sumatera Utara sendiri udah berapa banyak PBFI yang terbentuk, Bang? Kalau untuk Sumatera Utara PBFI terbentuk, kalau mandat yang sudah kita berikan itu sudah 20. Jadi ini kita harus ngejar 17 lagi untuk kabupaten kota. Mudah-mudahan bulan ini juga bisa tercapai. Kita terus setiap hampir seminggu sekali ngadain musyawarah ke daerah-daerah untuk mencapai target kita, kalau bisa 32 provinsi semua tertutupi. Nah, terkhusus untuk Kabupaten Simalungun, apa kira-kira himbauan Abang kepada para pengurus PBFI Simalungun, Bang? Himbauan saya untuk PBFI Simalungun tetap semangat terus menciptakan atlet-atlet terbaik, dan bukan hanya itu juga, dari segi ekonomi juga harus diperbaikin juga. Jadi kalau bisa Pemkab nanti bisa membangun suatu UMKM untuk meningkatkan usaha para atlet, jadi ekonomi bisa membaik. Saiho Rasman Saragi selaku Ketua KONI Kabupaten Simalungun berharap dengan dilahirkannya PBFI di Simalungun dapat menambah atlet-atlet terbaik di Kabupaten di Simalungun dan bisa ikut serta dalam PON 2024 nanti. Terima kasih. Pertama,
Sebenarnya ini bukan yang baru, tetapi pemekaran dari PAPSI. Sebelumnya namanya PAPSI, Persatuan Apabesi Angkat Berat dan Binaraga seluruh Indonesia, dipecah menjadi 3. Pertama itu PAPSI untuk angkat besi, PABERSI untuk angkat berat, dan PBFI lah untuk binaraga dan fitness. Jadi untuk saat ini saya akan merencanakan bahwasanya di Simalungun akan ada pelatihan daerahnya. Seluruh cabang persiapan untuk Pekan Olahraga Wilayah. Kebetulan kita di wilayah 1 bersaing dengan 7 kabupaten kota yang lainnya. Yang 7 itu adalah Pembangasa Lutan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Siantar, Tebing Tinggi, dan Sergei. Nah, itulah yang perlu kita buat untuk penciptaan atlet yang berkepanjangan, yang berkesinambungan. Menurut Abang sendiri potensi untuk masyarakat Kabupaten Simalungun yang mengharapkan tadi sangat besar. Kalau potensi sangat besar di Simalungun. Kita terdiri dari, kalau tidak salah saya 32 kecamatan. Nah, di 30 kecamatan ini banyak atlet kita yang menyeberang ke daerah lain. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka kurang terperhatikan. Kalau mereka terperhatikan, berarti mereka pasti akan membela nama Simalungun. Nah, atlet-atlet kita sudah bisa diandalkan. Untuk PON 2021 ini yang diadakan di Papua, kita mengirimkan 4 atlet, 2 dari cabang olahraga USU, itu dari Sanda, itu namanya tarung bebas, dan 2 dari sepeda. Hanya saja yang kita kecewakan adalah Jayapura ataupun Papua tidak memiliki venue mungkin untuk cabang olahraga sepeda. Bisa jadi sepeda ini tidak jadi dipertandingkan di PON, sementara kita sudah meloloskan 2 orang. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dengan harapan bahwasanya kalau bisa Simalungun menyumbangkan sebanyak mungkin atlet untuk turun di PON 2024 nantinya. Selanjutnya, Sekretaris Pengurus PBFI Provinsi Sumatera Utara Tommy mengatakan, dari 33 kabupaten kota di Simalungun, sampai saat ini 20 kabupaten kota yang membentuk PBFI dan ditargetkan seluruh kabupaten kota Simalungun akan diberikan mandat untuk membesarkan PBFI di Sumatera Utara. Karena memang olahraga ini dulu bernaung di satu organisasi namanya PBPAPSI, dan sekarang sudah terbagi 3, maka pembenahan sekretariat, pembenahan di tingkat organisasi dulu yang lebih utama mungkin yang kami rencanakan. Itulah program yang paling pertama, Pak. Ya, sekarang ini sudah cukup lumayan lah, ada beberapa klub-klub fitness, klub binaraga, contoh seperti di Simalungun ada kurang lebih 5. Nah, mungkin itu yang akan dibuka agar lebih banyak lagi, khususnya di Pematang Raya. Ada di situ memang buka klub-klub fitness, tapi masih di Simalungun City. Mungkin itu akan ditingkatkan kembali. Yang pertama yaitu mencari bibit-bibit yang mau menjadi atlet binaraga dengan meningkatkan olahraga tingkat fitnessnya. Ya, mungkin kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah dan pembinaan ekstra lah buat atlet supaya target di PON 2024 kita bisa dapat medali emas Simalungun. Ya, harapannya panitia dan atlet semua saling bekerja sama membesarkan PBFI ini agar juga kedepannya bisa maju dan melahirkan atlet-atlet binaraga yang lebih baik sebelum. Usai musyawarah cabang selesai, acara dilanjutkan dengan makan bersama dan berfoto bersama seluruh panitia dan pengurus PBFI Provinsi. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.